Chapter 1801, Silver Dragon Suppression. Tombak itu diguncang untuk membuat pusaran perak keluar dari udara tipis. Itu benar-benar melahap semburan kabut kuning gelap dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak. Satu-satunya perubahan yang terlihat adalah cahaya pada baju perang 4 kata Silver Dragon dan sekilin menjadi lebih cerah. Gu Yuena mengepakkan sayap kanannya sehingga tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi di udara. Dia menghindari serangan dua Evil Cycles di sisinya. Heksagram aneh secara bersamaan muncul di bawah kakinya. Masing-masing dari 6 sudut pada heksagram memiliki warna yang berbeda. Warna biru, merah, hijau, dan kuning melambangkan elemen air, api, angin, dan bumi. Sedangkan warna perak dan emas adalah atribut ruang dan cahaya. 6 elemen mekar. Penindasan naga perak. Suara dingin Gu Yuena terdengar. Pada saat berikutnya, seluruh langit terdistorsi dengan keras. Naga perak raksasa muncul perlahan di belakangnya. Naga perak raksasa itu panjangnya lebih dari 1000 meter. Hampir setiap pandangan di medan perang tertuju pada naga perak yang ginormous. Segera setelah itu, Gu Yuena mengangkat tombak naga perak di tangannya. Pada saat berikutnya, naga raksasa perak menyebar ke udara dan berubah menjadi aliran cahaya perak yang menyilaukan. Cahaya perak turun dari langit yang mirip dengan meteor dan jatuh ke korps tentara barat di bawahnya. Boom, 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 cahaya perak bertindak seperti bom. Dan itu mirip dengan pengeboman karpet. Setiap aliran cahaya perak tampaknya berubah menjadi naga perak kecil yang memiliki aura 6 elemen. Sinar peraknya sangat cepat. Setiap orang dari mereka tampak terlihat. Mereka mendarat di makhluk abisal dengan cara yang sangat tepat. Begitu cahaya perak menghubungi makhluk abisal, ledakan kecil akan terjadi mengubah makhluk abisal menjadi aliran udara. Bahkan lebih aneh lagi bahwa sinar perak akan berubah menjadi pusaran 6 warna segera setelah ledakan. Pusaran itu menyedot energi abisal sedemikian rupa sehingga energi abisal tidak bisa kembali ke jurang maut. Dalam sekejap, lebih dari 3000 makhluk abisal dari berbagai spesies telah jatuh dalam serangan penekanan naga perak. Dia dewa semu. Qiangu Dongfeng baru saja mengecek sabit jahat abisal sebelum dia dengan stafnya. Dia tidak bisa diganggu dengan energi abisal-abisal Evil Cycle yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dia menatap Gu Yuena dengan bingung. Iya, dia adalah dewa semu. Hanya dewa semu yang mampu meledak dengan kekuatan serangan yang begitu kuat. Bagaimana itu mungkin? Qiangu Dongfeng sangat terguncang saat ini. Seluruh klan Qiangu ada di sini di garis depan. Bahkan Qiangu Dieting tidak menyadari bahwa Gu Yuena telah mencapai peringkat semu. Dia dewa semu dan bukan hanya limit Douluo. Sebelum ini, Qiangu Dongfeng curiga bahwa Gu Yuena telah mencapai peringkat limit Douluo. Namun, dia paling tidak berharap menantu cucunya akan melampaui dia tanpa dia sadari. Mungkinkah ada beberapa rahasia besar yang tersembunyi di platform 10.000 binatang? Dia segera memikirkannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menjadi dewa semu di usia yang begitu muda? Tang Wulin telah menentang hukum surga dengan endowmen alaminya yang luar biasa. Tetapi ia masih belum menjadi Douluo batas sejati. Satu pelepasan penindasan naga perak berhasil menghentikan serangan kuat pasukan abisal. Sementara itu, pasukan korps tentara barat baru saja memulai serangan balasannya. Gu Yuena mengangkat tombak naga peraknya untuk melahap dan menyerap energi abisal yang dihasilkan dari penindasan naga peraknya. Pertempuran di tanah telah memasuki fase paling intens. Makhluk-makhluk abisal membunuh orang-orang dan menyebabkan kehancuran massal pada saat yang sama. Hanya butuh beberapa saat untuk sebagian besar garis korps tentara barat dihancurkan. Itu adalah kekacauan yang mengerikan mulai dari pelanggaran.
Semua pusat kekuatan spirit pagoda terlibat penuh di medan perang. Mereka terutama bertempur melawan Abyssal Evil Cycles. Mereka berhasil menghentikan makhluk Abyssal dengan susah payah pada akhirnya. Namun, suara gelap dan suram terdengar bergema di langit pada saat yang tepat ini. Brother Qiangwu, sudah lama sejak kita bertemu. Terima kasih telah mengirimi kami pesan yang memberikan peluang bagus bagi kami. Mengapa Anda tidak bergabung dengan saya untuk membunuh orang-orang ini? Anda sudah melihatnya sekarang. Blue Driver God Killer Great Array sudah terbentuk. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Anda untuk mencapai ketuhanan. Satu hantu kaisar duduk bersila di atas tengkorak besar yang memancarkan cahaya hijau yang mengerikan. Dia terbang keluar dari gua bawah tanah perlahan. Begitu dia muncul, jiwa-jiwa yang tersisa dari tentara korps tentara barat yang meninggal langsung berubah menjadi kelompok roh-roh yang mengerikan dan dendam. Roh hijau. Pendendam terbang ke arahnya untuk dimakan oleh tengkorak besar di bawahnya. Kaisar hantu benar-benar senang dengan hadiahnya. Jiwa segar merasakan yang terbaik. Saudara Qiangwu, tidakkah Anda ingin bergabung dengan saya untuk mencicipi jiwa-jiwa yang nikmat ini? Kaisar hantu, berhentilah membuat tuduhan jahatmu. Aku tidak akan berhenti sampai mati melawanmu hari ini. Qiangwu Dongfeng menegur dengan marah. Meskipun tahu bahwa kaisar hantu bermain melawan satu sama lain, Dongxian yang sudah kembali untuk memerintah tentara memandang ke arah Qiangwu Dongfeng jahat. Jika bukan penerimaan Dongxian atas saran Qiangwu Dongfeng untuk berpura-pura mundur dan meninggalkan posisi pertahanan, musuh tidak akan memiliki kesempatan untuk menembus pertahanan Korps Angkatan Darat Barat. Namun, penyesalannya sia-sia. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melawan musuh yang tangguh. Diet Qiangwu terbang. Dia melihat ke arah kaisar hantu dengan tatapan menyala. Kaisar hantu, sudah lama sejak aku melihatmu terakhir. Menggertak seorang junior tidak membuat Anda mampu. Dan kecocokan verbal tidak ada artinya. Hari ini, hanya satu dari kita yang akan membiarkan medan perang tetap hidup. Dewa kuasi paling kuat dari klan Qiangwu muncul sangat tenang pada saat yang tepat ini. Sejak dia menyerah setelah ditekan oleh Sekte Tang dan Akademi Shrek. Dia telah menghindari tugas manajemen selama ini. Dia telah menyerahkan semuanya pada Qiangwu Dongfeng. Pada saat yang sama, kakak laki-laki Qiangwu Dongfeng, Poulatori Douluo, diasingkan dari klan. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Tujuan Qiangwu Dieting sederhana. Dia ingin meninggalkan garis keturunan yang masih hidup untuk klan Qiangwu. Sekarang setelah Shrek Academy dan Tang Sek kembali, Qiangwu Dieting cukup percaya diri untuk memenangkan perang ini. Qiangwu Dongfeng tahu bahwa klan Qiangwu memiliki beberapa senjata ilahi. Ayahnya memiliki salah satu senjata ilahi yang paling penting. Itu adalah senjata ilahi yang diturunkan oleh kepala klan generasi sebelumnya. Itu hanya akan diturunkan ke kepala klan berikutnya setelah kematian kepala klan saat ini. Namun demikian, dia tidak tahu apa senjata ilahi itu. Qiangwu Dieting adalah pengguna senjata ilahi ini sekarang. Senjata ilahi tidak dilengkapi dengan serangan atau kemampuan pertahanan. Di sisi lain, ia memiliki kemampuan perkiraan yang kuat. Itu adalah senjata ilahi tipe ramalan. Pada awal dimulainya rekonstruksi kota Shrek, Qiangwu Dieting menerima peringatan dini dari senjata ilahi. Peringatan itu semakin kuat dari hari ke hari. Pada akhirnya, dia membuat ramalan di depan kelompok-kelompok kekuatan dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Perkiraan itu meramalkan peluang tipis untuk bertahan hidup dengan satu garis keturunan yang selamat. Pada saat itu, dia menyadari bahwa sangat mungkin bahwa garis keturunan Qiangwu akan menghadapi peristiwa bencana. Tetapi itu bukan akhir dari garis keturunan mereka. Karenanya, ia membuat putra sulungnya meninggalkan klan. Sebagai kepala klan,
Dia tidak punya pilihan selain tinggal dan hidup atau mati bersama klan. Dia memberikan senjata ilahi tipe ramalan kepada Poulatori Douluo. Sementara itu, Qiangu Dongfeng tidak memiliki pengetahuan tentang semua yang terjadi. Belum lama berselang, Poulatori Douluo mengirim pesan terakhir. Dia menjadikan dirinya sendiri anak domba kurban untuk membuat ramalan terakhir. Dia ingin melihat apakah ada kemungkinan mengubah nasib klan Qiangu. Pesannya adalah untuk menjadi dermawan dan memiliki garis keturunan yang baik. Diet Qiangu menolak untuk percaya pada takdir sepanjang hidupnya karena teknik staf klan Qiangu adalah melawan langit dan bumi. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa ada karma di dunia ini. Bencana hebat yang menimpa kota Shrek disebabkan oleh klannya. Tentu saja, mereka akan dihukum karena kejahatan mereka. Karena itu, ia datang dengan satu-satunya tujuan memerangi musuh di medan perang dengan kemampuan terbaiknya. Dia ingin berkontribusi pada perang melawan pesawat abisal. Sehingga klan Qiangu-nya akan memiliki kesempatan tipis untuk bertahan hidup. Bab 1802, Kedatangan Musuh yang Tangguh. Di sisi lain, Qiangu Dongfeng tidak mengetahui hal ini. Pada kenyataannya, Qiangu Dieting kecewa dengan Qiangu Dongfeng ketika dia gagal dalam pertarungan melawan Shrek dan Tang Sek terakhir kali. Saat ini, Dewa Semu Qiangu Dieting muncul di medan perang dengan Kaisar Hantu sebagai sasarannya. Kaisar Hantu dapat dengan jelas merasakan aura dari Qiangu Dieting sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu membangkitkan perasaan takut dalam dirinya. Orang tua ini gila. Dia akan melawanku sampai mati. Lebih banyak makhluk abisal muncul dari gua saat ini. 7 Evil Cycles terbunuh sebelumnya. Tetapi ada lebih dari 50 dari mereka yang dapat dilihat secara samar di langit saat ini. Segala macam makhluk abisal dalam berbagai bentuk dan bentuk muncul keluar dari gua raksasa untuk bergabung dengan pasukan penghancur. Qiangu Dieting mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan dan melepaskan staf naga pemburu. Langit dan bumi aura tempurnya mekar liar dari tubuhnya. Klan Qiangu tidak akan pernah mengakui kekalahan. Dia berteriak keras. Kemudian, seluruh orangnya berubah menjadi entitas seperti kilat saat dia langsung dituntut untuk Kaisar Hantu. Tabrakan tatap muka kedua Dewa Semu telah dimulai. Pada saat yang sama, makhluk abisal mulai menyerang sekali lagi. Siluet diam-diam tiba di sebelah Gu Yuena. Itu muncul dari udara tipis tanpa memiliki aura sedikit pun. Dari penampilannya, itu tidak berbeda dengan Evil Cycle biasa. Itu sedikit lebih pendek dan lebih kecil dalam ukuran. Mirip dengan ukuran Gu Yuena yang mengenakan baju perang. Tingginya sekitar 3 meter. Cakar depan Evil Cycle bukanlah kuning gelap, melainkan kuning mengerikan. Itu bergerak sangat sedikit sebelum cakar depannya mendarat di sayap naga Gu Yuena. Meskipun kemampuan Gu Yuena, dia tidak menyadari kehadirannya sebelum dia ditikam. Saat itulah siluet diam-diam muncul di belakang Gu Yuena. Dengan sepasang tangannya yang kuat dan besar, siluet itu meraih cakar depan Evil Cycle yang tidak bisa dihancurkan. Dia adalah seorang pria paruhbaya yang sederhana, tampan. Semburat aura kuat dan menakutkan meledak dari tubuhnya ketika tangannya menggenggam sepasang cakar sabit. Ketika dilihat dari dekat, sosok Evil Cycle mirip dengan manusia. Selain itu, ia memiliki wajah manusia yang bahkan terlihat tampan. Itu terkejut ketika cakar depannya dicengkeram. Itu telah merasakan aura lawan juga. Apakah kamu manusia? Tidak. Kamu bukan manusia. Suaranya dalam tetapi lembut. Itu hanya bisa didengar dalam batas kecil ruang. Segera setelah itu, semburan gelombang besar meledak di antara kedua pihak. Pria paruhbaya itu bergoyang sekali saat tetap di tempat yang sama. Pada saat berikutnya, Evil Cycle yang aneh diledakkan seperti bola meriam di langit. Itu menghilang tanpa jejak.
Pria paruh baya itu mengangkat tangannya dan menatap telapak tangannya. Dia memiliki sisik das gold di telapak tangannya. Ada potongan sisik yang memiliki celah di tengah-tengah telapak tangannya sekarang. Cakar depan itu adalah senjata ilahi. Makhluk itu memiliki budidaya semu peringkat dewa dan harus menjadi pemimpin klan abisal ini. Setelah mengatakan itu, pria paruh baya itu bergoyang sekali. Dia kemudian menghilang dari belakang Gu Yuena. Dari awal hingga akhir, Gu Yuena tidak berbalik sama sekali. Tombak naga perak di tangannya terus melahap energi abisal di udara. Tidak diragukan lagi. Makhluk yang muncul di belakangnya adalah pemimpin Evil Cycle Clan. Cycle Monarch. Cycle Monarch menduduki peringkat kelima di pesawat abisal. Baik Raja Hitam dan Raja Lebah bersama-sama bahkan mungkin bukan lawannya yang berharga. Bagaimanapun, itu digagalkan oleh pria berpakaian hitam yang muncul tanpa suara di belakang Gu Yuena. Gu Yuena menyipitkan matanya dan mengayunkan tombak naga perak di udara. Heksagram muncul sekali lagi. Namun, itu berbeda dari yang sebelumnya. Heksagram saat ini dalam nada perak yang mempesona. Warna perak yang intens berubah tak terduga. Itu berfluktuasi setiap saat. Kunci tata ruang. Perintah roh mempengaruhi seluruh ruang. Pada saat berikutnya, seluruh lingkungan berhenti sejenak. Evil Cycles yang melaju melintasi langit di atas medan perang dengan kecepatan tinggi terungkap seolah-olah mereka sedang diperas keluar dari angkasa. Gu Yuena mengandalkan kontrolnya yang kuat atas elemen-elemen untuk mengunci seluruh ruang sehingga makhluk-makhluk ini tidak bisa bergerak. Dengan cara ini, kemampuan bertarung Evil Cycles akan melemah sebagian besar. Saat ini, sejumlah siluet dapat terlihat melompat ke udara dari tanah. 5 dari siluet memancarkan aura paling kuat. Pemimpin mereka adalah seorang pria yang mengenakan jubah. Begitu dia muncul, seluruh langit bergetar hebat sehingga kunci tata ruang Gu Yuena hancur seketika. Ekspresi Gu Yuena berubah saat melihat orang ini. Pria ini sangat dekat untuk menjadi dewa. Selain itu, dia bisa tahu dari aura orang itu bahwa dia bukan seorang penguasa jiwa jahat. Meskipun dia berasal dari pesawat abisal, jubah pria itu adalah warna emas yang indah. Dia tampak tidak berbeda dari manusia. Dia tampan, tidak seperti Tang Wulin. Dia memiliki jubah emas di punggungnya. Dia tetap melayang di udara. Namun dia sudah menarik perhatian semua orang di tempat kejadian. Siapa dia? Ini menarik. Apakah dunia ini milik umat manusia? Sumber kehidupan di sini berbau menyegarkan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tampak menikmati dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, tatapannya tertuju pada Gu Yuena. Seperti yang diharapkan, manusia terdiri dari makhluk hidup yang cerdas. Saya mendeteksi bau aneh dari Anda. Tetapi saya menyukainya. Mengapa kamu tidak menjanjikan kesetiaanmu kepadaku dan menjadi pelayanku? Suaranya terdengar sangat menyenangkan. Itu sangat menggoda di telinga pendengar. Kekuatan-kekuatan roh pagoda yang terlibat dalam pertempuran mulai bergerak lebih lambat tanpa menyadarinya. Tentara Korps Tentara Barat lebih terkena dampak serius. Bahkan makhluk abisal dipengaruhi oleh kehadiran orang ini. Banyak makhluk abisal di tanah tidak bisa membantu menyembah orang ini. Mereka merangkak dan berhenti bergerak sepenuhnya. Jelas, orang ini sangat dihormati oleh makhluk-makhluk dari pesawat abisal. Pertempuran antara Qiangmu Dieting dan Ghost Emperor terhenti untuk sementara waktu. Dewa semu dari pagoda roh sangat terkejut oleh situasi. Apakah tuan dari pesawat benua Douluo menjadi sangat lemah sehingga makhluk abisal dari peringkat seperti itu memasuki benua Douluo melalui jalur abisal? Kamu pikir kamu siapa? Gu Yuena mengangkat kepalanya perlahan. Dia menatapnya dengan jijik. Mata pria berjubah emas itu berkedip sekali. Rasanya seluruh langit membeku sesaat. Dalam kesibukan,
Pembangkit tenaga manusia mulai jatuh dari langit. Untungnya, mereka berhasil mengendalikan tubuh mereka dengan susah payah. Seberapa kuatkah kekuatan spiritual orang ini sehingga dia bisa menyebabkan pemandangan yang mengerikan dalam waktu singkat? Pembangkit tenaga listrik ini semua dipengaruhi sedemikian rupa hanya dengan berada di sekitarnya. Belum lagi Gu Yuena yang sekarang menghadapinya. Namun, Gu Yuena tetap di tempat yang sama. Pupilnya tiba-tiba berubah menjadi celah vertikal ketika matanya bertemu dengan tatapan lawan. Tubuh mereka sedikit terayun dalam tabrakan tak terlihat. Dia sebenarnya dalam posisi yang menguntungkan. Tampak jelas bahwa pria berjubah emas itu terkejut. Tidak mudah baginya untuk datang ke pesawat benua Douluo. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya dan energi dalam prosesnya. Sebagai imbalan atas dukungan penuh mereka dari Blue Driver God Killer Grid Array. Pesawat Abyssal akan menggunakan Blue Driver God Killer Grid Array untuk menyerang pesawat Douluo kontinen sehingga ia bisa datang ke dunia ini. Bayangkan saja pengaruh orang ini terhadap seluruh pesawat. Dia paling tidak berharap untuk bertemu lawan yang peringkat spiritualnya tidak lebih lemah dari dia. Dia berada di alam asal ilahi. Dan dia telah mencapai ketuhanan di peringkat spiritualnya. Bahkan jika dia baru saja mencapai dunia asal ilahi, tetap saja itu adalah dunia asal ilahi. Chapter 1803, The Spirit Monarch from Level 2 of the Abyss. Saya pikir tidak ada seorang pun dari dunia umat manusia yang mampu mencapai ranah asal ilahi lagi. Apa yang terjadi di sini? Blue Driver God Killer Grid Array hanya mulai bergerak setelah kedatangannya. Orang ini hidup di tingkat kedua jurang maut. Dan ia hanya satu peringkat di bawah Raja Sage Abyssal. Dia diberi gelar Spirit Monarch oleh makhluk-makhluk Abyssal. Dari 108 level jurang, hanya ada 3 level dengan entitas di setiap level. Mereka justru 3 tingkat pertama. Karena masing-masing dari mereka adalah satu-satunya makhluk di tingkat yang berbeda. Mereka dikenal sebagai 3 orang suci Abyssal. Tidak dapat dipungkiri, Sage King Abyssal adalah entitas luhur mutlak. Raja Roh adalah yang kedua setelah Raja Sage Abyssal. Dia bukan hanya dewa semu, tapi dia hanya selangkah lagi dari mencapai keilahian. Seandainya itu bukan batas pesawat Abyssal saat ini untuk jumlah pembangkit tenaga listrik peringkat dewa, dia mungkin sudah lama menjadi dewa. Bahkan, dia bahkan lebih bersemangat untuk melahap pesawat Douluo kontinen daripada Sage King Abyssal. Jika dia berhasil melahap benua Douluo, dia akan mencapai keilahian bahkan jika dia hanya melahap sebagian kecil dari kekuatan hidup pesawat benua Douluo. Dia sudah memiliki pijakan di peringkat. Karena itu, ia memahami perubahan yang akan terjadi setelah mencapai keilahian lebih dari siapapun. Dalam istilah sederhana, dia adalah tangan kanan Abyssal Sage King. Ketika Abyssal Sage King terlibat dalam budidaya pintu tertutup pada hari-hari normal, Spirit Monarch bertanggung jawab atas seluruh pesawat Abyssal. Spirit Monarch yang sangat kuat tidak berharap untuk bertemu lawan yang dianggapnya layak begitu dia datang ke pesawat ini. Tatapan Gu Yuena tampak serius juga. Tombak naga perak di tangannya diarahkan ke tanah secara diagonal. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Seandainya itu bukan penindasannya terhadap pesawat, orang di hadapannya sekarang tidak akan layak mendapatkan perhatiannya. Namun, kemampuannya tidak bisa sepenuhnya pulih karena penindasan planar selama ini. Jadi, dia juga tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan lawannya. Selain itu, dia merasakan bahwa 4 orang dengan Raja Roh memiliki aura yang kuat juga. The Bee Monarch tidak bersama mereka. Tetapi Black Monarch berdiri di tepi. 5 orang di depannya jelas berada di peringkat 10 besar kekuatan jurang dalam.
Sangat mungkin bahwa semua pembangkit tenaga listrik utama dari pesawat Abyssal telah tiba di pesawat Douluo kontinen selain dari Sage King Abyssal. Situasinya sekarang sangat berbeda dari 6.000 tahun yang lalu. Itu karena Blue Driver God Killer Great Array tanpa keraguan. Terlepas dari kenyataan bahwa pasukan besar itu merupakan ancaman besar bagi pasukan umat manusia saat ini, tentara masih akan merasa sulit untuk melawan pasukan Abyssal yang begitu kuat. Ini menarik. Perasaan yang cukup bagus untuk memiliki lawan yang layak. Biarkan aku melahap kekuatanmu. Mungkin saya bisa mencapai peringkat itu bahkan sebelum pesawat dimakan. Setelah keheranan sesaat, Raja Roh menatap Gu Yuena dengan gembira. Gu Yuena berkata dengan dingin, "Kamu bisa melanjutkan dan mencobanya." Tentu. Sang Raja Roh tersenyum. Setelah melihatnya tersenyum, Gu Yuena merasa seperti sedang menatap Tanggulin. Mata roh raja tiba-tiba berubah menjadi dua vortisitas emas pada saat ini. Semburan kekuatan isap yang kuat juga muncul tiba-tiba. Itu adalah devourment jiwa. Dua pembangkit tenaga spirit pagoda yang berada di dekatnya mengeluarkan dengusan teredam secara bersamaan. Orang bisa melihat gumpalan energi putih muncul dari masing-masing kepala mereka. Kemudian, tubuh mereka berubah menjadi abu secara instan sebelum menghilang sepenuhnya. Tidak hanya itu, semua manusia yang terlibat dalam pertempuran dalam jarak 1000 meter berubah menjadi abu sebelum menyebar di udara hampir secara instan. Semburan aliran udara putih segera menyatu ke tubuh spirit monark. Ekspresi Gu Yuena berubah drastis. Lapisan cahaya 7 warna ditambahkan ke cahaya perak di tubuhnya. Dia mengarahkan staf naga perak di tangannya pada spirit monark. Siluetnya melintas sekali. Dan dia mengubah dirinya menjadi ujung panah yang mengarah langsung ke arah lawan. Membunuh. Raja Roh berseri-seri dengan sukacita. Tubuhnya bergoyang sekali. Dan dia bersiap untuk serangan Gu Yuena. Legiun Abyssal yang telah berhenti di hadapannya sebelumnya mulai menyerang dengan ganas ke arah korps tentara barat dan kelompok-kelompok kekuatan spirit pagoda. Dentang. Raja Roh menjentikkan tombak naga perak dengan jarinya. Sosok memesona Gu Yuena sedikit bergetar. Tapi kekuatan melahap Silver Dragon Spear muncul segera setelah itu. Sinar keemasan berkilauan di jari spirit monark. Sementara dia melepaskan pusaran untuk menangkis Silver Dragon Spear. Pada saat berikutnya, cahaya di sekitar tubuhnya tiba-tiba melengkung ketika ia melepaskan getaran gempa kuat. Jika Tanggulin ada di sini, dia pasti akan menderita kerugian besar dari serangan itu. Untungnya, Gu Yuena juga sangat terampil dalam kekuatan spiritualnya. Ketika dia merasakan ledakan spiritual, pancaran 7 warna di sekujur tubuhnya meledak bersamaan. Tabrakan yang tak terlihat antara kekuatan unsur dan kekuatan spiritual membuat udara di sekitarnya sangat besar. Sementara itu, tidak ada seorang pun, bahkan beberapa Raja Abyssal, berani memasuki medan perang dalam jarak 1000 meter. Tabrakan dari barisan mereka bukanlah sesuatu yang melibatkan makhluk biasa. Jika tidak, mereka hanya akan mencari malapetaka mereka. Kedua siluet mundur bersamaan. Jelas bahwa Gu Yuena melangkah lebih jauh. Pada saat berikutnya, Raja Roh mengayunkan tubuhnya sekali untuk memproyeksikan selusin replika dirinya. Ritme merdu terdengar kemudian. Tatapan Gu Yuena mengungkapkan bahwa dia saat ini sedang kesurupan. Itu adalah pesona spiritual peringkat dewa. Dia segera mengidentifikasi teknik bertarung lawan. Itu adalah satu hal untuk mengidentifikasi teknik lawan. Tetapi masalah yang berbeda sama sekali untuk bertarung melawan lawan seperti itu. Gerakan Gu Yuena melambat. Dia tampak tenggelam dalam kenangan masa lalunya. Adegan dari Danau Dewa Laut antara dia dan dia adalah kenangan terindah dalam hidupnya. Waktu yang dihabiskan untuk belajar bersama di Shrek Academy adalah yang paling membahagiakan.
Malam-malam liar dan malam-malam romantis di Kekaisaran Bintang Luo berubah menjadi pikiran-pikiran yang mengganggu yang melekat di hatinya. Pada saat ini, sebuah jari emas diam-diam diarahkan ke area di antara alisnya. Sudut bibir roh raja melengkung menjadi senyum yang memuaskan. Dia merasa benar-benar yakin dengan basis kultivasi spiritualnya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Raja Sage, mereka memiliki peringkat yang sama setidaknya. Dia benar-benar kuat. Dia memperhatikan ketika jarinya hendak menyentuh area di antara alis Gu Yuena ketika tiba-tiba mata gadis muda itu menyala dan menembakkan cahaya ilahi yang luar biasa. Raja Roh memanggil, "Oh, tidak," di dalam hatinya. Dia buru-buru menyentuh dahi Gu Yuena sekaligus. Namun, skala perak berbentuk bulat muncul di dahi Gu Yuena saat itu. Skala itu sangat jelas dengan 7 warna di dalamnya. Jarinya menyentuh skala sebagai gantinya. Segera, dia menyadari bahwa energi abisalnya gagal menembus skala. Selanjutnya, ada semburan kekuatan hisap yang kuat memancar dari skala yang telah menempel ke jarinya. Pada saat yang sama, tombak naga perak Gu Yuena menusuk tenggorokannya. Seluruh proses terjadi dalam sekejap mata sehingga roh raja tidak bisa bereaksi sampai semuanya sudah terlambat. Saat itu, orang nomor 2 dari jurang menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tubuh spirit monark bersinar terang dengan sinar keemasan. Seolah-olah dia telah mengubah dirinya menjadi entitas seperti dewa dalam sekejap. Dia lenyap seketika dan berubah menjadi pusaran emas yang memutar Silver Dragon Spear. Kemudian berputar ke arah Gu Yuena. Sinar 7 warna bersinar terang. Itu adalah pusaran 7 warna yang disulap di sekitar tubuh Gu Yuena. 2 vortisitas saling bertabrakan. Vortex 7 warna itu dilemparkan ke satu sisi. Sedangkan vortex emas mendarat di sisi lain. Kemudian, mereka mendapatkan kembali bentuk manusia mereka sekali lagi. Bagaimana kamu mematahkan pesona spiritualku? Itu tidak mungkin. Kamu seharusnya tidak memiliki kemampuan seperti itu, kata roh raja dengan nada terkejut namun geram. Jika dia bereaksi lebih lambat terhadap situasi ini, dia akan terluka parah. Bagaimana dia bisa menahan diri agar tidak terkejut? Apakah dia benar-benar manusia? Sejak kapan manusia menjadi begitu kuat? Dia tidak ambil bagian dalam perang 6.000 tahun yang lalu. Namun demikian, ia memiliki pengetahuan yang baik tentang umat manusia dengan berkomunikasi dengan klan lain di pesawat abisal. Dalam benaknya, dia berpikir bahwa semua manusia bisa dibantai sesuka hati ketika dia datang ke dunia ini. Saat ini, sepertinya tidak mudah untuk menyelesaikannya. Dia bahkan tidak bisa menghabisi orang di depannya dengan mudah. Bab 1804 Kedatangan Naga Kembar. Saat ini, Korps Tentara Barat dan Legiun Abisal sudah terlibat dalam pertempuran. Terlepas dari bantuan dari Pusat Kekuatan Pagoda Roh, Korps Tentara Barat menderita kerugian besar. Kaisar Hantu dan Qiangmu Dieting berdiri di samping. Pada kenyataannya, berapa banyak pembangkit tenaga listrik semu peringkat dewa dengan Pagoda Roh dan Korps Tentara Barat? Mereka tidak mampu menghentikan musuh yang tangguh. Di bawah kepemimpinan Mammoth Abisal, makhluk-makhluk abisal menyerbu ke arah pasukan Korps Angkatan Darat Barat yang mirip dengan harimau yang mendatangi sekawanan domba. Sejumlah besar sabit jahat abisal dihentikan oleh pembangkit tenaga spirit pagoda. Namun, kekuatan pembunuh utama adalah 4 raja dari jurang sebagai gantinya. Jeritan menyakitkan terus terdengar dari langit. Tangan kanan Raja Hitam menjulurkan tangan ke dalam dada sang penyihir Douluo Limengji. The Black Monarch mencabut hatinya dan melahap hidupnya. Raja Tinju Douluo, yang dipeluk erat oleh Raja Abisal, secara bertahap berubah menjadi mayat kering. Seluruh adegan dalam kekacauan total.
Musuh-musuh itu begitu kuat sehingga nyaris tidak bisa dilawan. Jika bukan Gu Yuena yang menghentikan Raja Roh, pertempuran akan hilang. Namun, berapa lama dia bisa menahan roh raja? Berapa lama sebelum medan perang runtuh? Tidak ada yang tahu. Pada kenyataannya, itu hanya lebih dari 10 menit sejak kemunculan Legiun Abyssal. Itu benar-benar durasi yang singkat. Runtuhnya korps tentara barat terjadi begitu cepat saat mereka kehilangan medan pertempuran. Sementara itu, lolongan terdengar bergema di langit. Aliran cahaya keemasan muncul dari udara tipis dan memotong melintasi langit. Bersamaan dengan itu, semburan aura yang sangat kuat muncul. Mereka bisa dilihat menerkam ke arah kekuatan-kekuatan Legiun Abyssal. Bala bantuan akhirnya tiba. Setelah menyaksikan situasi di sini, Yu Guanzi dan Chen Xinji segera kembali ke pos komando Korps Angkatan Darat dan mulai memobilisasi pasukan. Pengerahan pasukan militer sedikit tertunda. Sementara itu, banyak pembangkit tenaga dikirim sebagai gantinya. Tang Wulin sudah merasakannya ketika Gu Yuena terlibat dalam tabrakan dengan Raja Roh. Dia memiliki ikatan khusus dengan Gu Yuena yang memungkinkannya untuk merasakan kehadirannya. Dia jelas bisa merasakan Gu Yuena bertarung melawan musuh yang tangguh. Selain itu adalah musuh yang menakutkan tidak seperti yang lain. Titik lunak di hatinya dipicu. Bagaimana Tang Wulin bisa menahan diri dari panik? Karenanya, dia terbang dengan kecepatan tinggi sesegera mungkin. Sekelompok kekuatan dari Akademi Tang dan Shrek mengikutinya secara alami. Sekilas Tang Wulin melihat roh raja. Dia juga merasakan aura menakutkan lawan segera. Siluetnya berkilau saat dia mengepakkan sayap di punggungnya. Pada saat berikutnya, dia sudah berada di samping Gu Yuena. Ia di sini. Gu Yuena merasakan kehadirannya sekaligus. Dia melihat siluet emas di sisinya. Pandangannya berfluktuasi sejenak di luar kendalinya. "Apa kamu baik-baik saja?" Suara Tang Wulin terdengar khawatir. Gu Yuena mengangguk dengan lembut. Tang Wulin menoleh ke samping dan menatap lawan. Dia tertegun sejenak ketika dia menyadari bahwa lawannya terlihat sangat mirip dengannya. Demikian pula, mata spirit monark menyala ketika dia melihat Tang Wulin. "Jadi kamu manusia yang mampu mengancam kita seperti yang disebutkan oleh Raja Sage." Peniruan saya belum sempurna. Kamu masih terlihat lebih baik. Cukup bagus. Saya suka penampilan umat manusia Anda. Saat dia berbicara, otot-otot di wajah Raja Roh mulai berubah dengan cara yang mengerikan. Hanya butuh beberapa saat sebelum dia terlihat identik dengan Tang Wulin. Namun, ekspresinya berubah sedikit saat dia selesai dengan liuknya. Dia bisa merasakan aura kuat datang dari kelompok pembangkit tenaga listrik yang berada di belakang Tang Wulin. Kehadiran banyak Douluos batas menekan seluruh adegan secara instan. Mereka telah mengalahkan beberapa Raja Abyssal dan menstabilkan situasi. Yali memegang tubuh penyihir Douluo Li Mengji. Begitu dia berhasil mendapatkannya, dia tahu bahwa Li Mengji sudah pergi. Meskipun keduanya berada di pihak yang berseberangan di masa lalu, mereka masih milik umat manusia dan merupakan pembangkit tenaga listrik dengan jenis kelamin dan pangkat yang sama. Sebenarnya, Yali bisa membangkitkan orang yang baru meninggal. Namun, Li Mengji kehilangan lebih dari sekedar hidupnya. Kekuatan hidupnya benar-benar hilang. Seluruh tubuhnya hancur. Tidak ada lagi jaringan sel yang bisa diselamatkan. Itu adalah tindakan makhluk abisal yang melahap segalanya. Dia menatap dengan marah pada Black Monarch yang mundur. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Sang Raja Roh tersenyum. Itu cukup menarik. Tidak heran Raja Sage serius tentang ini. Tidak apa-apa. Kami tidak terburu-buru. Kita bisa memainkannya dengan lambat. Pada saat arai hebat kami tiba, itu akan menjadi akhir dari Anda. Ayo mundur.
Mengayunkan tangannya sekali, dia membubarkan Legiun Abyssal. Legiun Abyssal di tanah surut langsung seperti air mancur. Sekelompok kekuatan besar Abyssal dan kelompok kekuatan Roh Kudus telah kembali ke sisi Raja Roh. Mereka berdiri dalam barisan dan menatap tajam ke arah manusia di sisi yang berlawanan. Tang Wulin akan mengatakan sesuatu ketika dia merasakan tarikan dari Gu Yuena. Dia menoleh dan melihatnya menggelengkan kepalanya ke arahnya. Tang Wulin merasakan sesuatu, tetapi dia membiarkannya jatuh. Pasukan Abyssal datang dengan cepat tetapi bahkan lebih cepat di retret. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk mundur dari medan perang ke dalam gua tempat mereka berasal. Aku akan segera kembali. Tunggu aku. The Spirit Monarch dengan wajah Tang Wulin berubah menjadi senyum jahat. Udara yang mengelilingi tubuhnya melengkung tiba-tiba. Pada saat berikutnya, dia bersama-sama dengan pembangkit tenaga Abyssal dan pembangkit tenaga Roh Kudus menghilang ke udara. Stres spiritual yang kuat sama-sama menghilang pada saat yang sama. Setelah aura benar-benar hilang, tubuh Gu Yuena bergetar saat dia mendengus pelan. Tang Wulin buru-buru membantu menopang tubuhnya yang gemetaran. Gu Yue, kamu. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Roh saya telah menderita beberapa serangan kecil. Saya baik-baik saja. Kekuatan spiritualnya ada di alam asal ilahi. Dan dia sangat kuat. Itu bukan tugas yang mudah bagi seseorang untuk berjuang bebas dari pesona spiritual. Bagaimana mungkin dia melakukannya tanpa membayar harga? Lepaskan dia. Sementara itu, suara geram terdengar. Tang Wulin melonggarkan genggamannya di lengan Gu Yuena tanpa sadar. Pada saat berikutnya, Qiangu Sangting yang sedikit kusut terbang dengan staf naga melingkar di tangannya. Dia datang ke sisi Tang Wulin dan berkata dengan marah, "Apakah kamu pikir kamu boleh menyentuh Nana?" Tang Wulin tertegun sejenak. Lalu dia mengalihkan pandangannya untuk melihat Gu Yuena. Gu Yuena menundukkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu juga, Tang Wulin merasa bahwa hatinya tertusuk sesuatu. Rasa sakit yang hebat membuatnya merasa seperti tercekik. Rasa sakit yang menyakitkan mencekiknya sehingga wajahnya menjadi sedikit pucat. "Ayo pergi," kata Gu Yuena lembut. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan terbang. Qiangu Sangting melotot marah ke Tang Wulin. "Aku memperingatkanmu. Jauhi Nana." Tang Wulin benar-benar tidak menyadari peringatan Qiangu Sangting. Yang bisa dia pikirkan hanyalah Gu Yuena menundukkan kepalanya sesaat sebelumnya. Dia telah menghindari kontak matanya. Dia tidak menghentikan Qiangu Sangting juga tidak melakukan kontak mata dengannya. Itu adalah pertama kalinya dia melakukan itu. Dalam benak Tang Wulin, hatinya selalu bersamanya. Namun, itu adalah pertama kalinya dia menghindarinya. Dia merasa kehilangan dia. Rasa sakit yang dia rasakan sangat menyakitkan. Situasi di tanah berantakan. Lebih dari setengah pertahanan korps tentara barat hancur total. Hanya beberapa perangkat jiwa yang berfungsi yang tersisa dengan sisanya. Selama huru-hara sebelumnya, korps tentara barat kehilangan lebih dari 30.000 orang secara keseluruhan. Itu adalah sepertiga dari pasukan tempur. Sejumlah besar Mesya telah jatuh juga. Mereka kembali ke garis pertahanan mereka. Mereka tidak memiliki penghalang lain untuk menghentikan musuh dan mereka tidak mampu meluncurkan tembakan artileri. Segalanya datang begitu tiba-tiba dan tidak terduga. Itu benar-benar bencana bagi korps tentara barat. Bab 1805, Pagoda Roh Guru Gu Yuena. Bala bantuan dari korps tentara barat laut dan korps tentara pusat tiba beberapa menit kemudian. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak pernah bisa mengambil apa yang hilang. Dong Xian berdiri di atas meja serigala ganas dan melihat kekacauan yang tersisa dari medan pertempuran. Dia tampak seperti berumur 10 tahun.
Jika mereka tidak secara egois dipaksa untuk menggunakan surga abadi sesegera mungkin, korps tentara barat tidak akan diserang secepat itu. Apapun masalahnya, hidup tidak memungkinkan untuk seandainya. Apa yang terjadi sudah terjadi. Tragedi itu telah terjadi tepat di depan matanya. Pengumpulan data yang dilaporkan kepadanya menghantam jantungnya dan membuatnya lebih menderita. Wajah-wajah yang sudah dikenalnya sudah pingsan. Kekuatan musuh jauh melebihi harapannya. Qiangu Dongfeng. Qiangu Dongfeng. Dong Xian hampir mengepalkan giginya marah ketika dia ingat nama itu. Itu adalah saran dari guru pagoda roh pagoda yang membuatnya memilih untuk melakukan ini. Dia mencari sosok Qiangu Dongfeng di antara kerumunan dan segera menemukannya. Tidak hanya Qiangu Dongfeng, tetapi ia juga menemukan banyak pusat kekuatan pagoda roh. Mereka telah membentuk cincin di tempat yang mengelilingi beberapa lusin pembangkit tenaga spirit pagoda yang kekuatan hidupnya telah dilahap. Yang tersisa hanyalah mayat mereka. Ada beberapa judul Douluo di antara mereka. Dong Xian melebarkan mulutnya. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Seandainya anggota spirit pagoda tidak menghentikan sejumlah besar kekuatan abisal sebelumnya, mungkin korps tentara barat akan kehilangan lebih dari setengah pasukan dan asetnya segera. Adegan di mana Gu Yuena menghentikan roh raja sebelumnya sudah tertanam dalam benaknya. Dia hanya menyadari bahwa gadis muda yang jarang berbicara dan tetap rendah hati dalam pertemuan itu sebenarnya sangat kuat pada saat itu. Bahkan, dia bahkan lebih kuat daripada Qiangu Dieting. Qiangu Dongfeng, kami harus memakzulkan kamu. Kamu tidak layak menjadi pagoda master spirit pagoda lagi. Suara tajam tiba-tiba datang dari tanah. Itu menarik perhatian banyak orang di daerah tersebut. Sementara itu, Qiangu Dongfeng berdiri di depan mayat-mayat dari berbagai kekuatan spirit pagoda. Dia tampak seperti telah dihancurkan dari akal sehatnya. Dia sadar akan keseriusan masalah ini. Tentu saja, itu adalah keputusannya yang mengakibatkan kerugian besar bagi korps tentara barat dan pagoda roh. Jika bukan kekuatan mengejutkan Gu Yuena, mungkin kerugiannya akan berlipat ganda. Qiangu Dieting menutup matanya. Tetapi orang bisa melihat bahwa tubuhnya sedikit gemetaran. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia dalam penderitaan yang mengerikan. Pagoda roh hancur. Diet Qiangu sangat menyadari pentingnya pertempuran ini. Korps tentara barat selalu menjadi sekutu terpenting pagoda roh. Tetapi mereka benar-benar telah menjerat sekutu mereka dengan mengerikan. Terlepas dari kehilangan spirit pagoda, kerugian korps tentara barat bahkan lebih besar. Menteri militer di atas mereka pasti akan marah juga. Tidak peduli seberapa kaya pagoda roh, mereka hanyalah organisasi pemimpin jiwa tanpa dukungan militer. Selain itu, pagoda roh tidak hanya milik klan Qiangu. Ketika Akademi Tang Sekte dan Shrek mulai memberontak melawan pagoda roh, sudah ada banyak suara tidak harmonis dari orang-orang di pagoda roh. Tidak diragukan lagi, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk sejak saat ini. Sebagai hasilnya, itu mungkin bukan akhir untuk pagoda roh. Tetapi klan Qiangu benar-benar akan mundur dari posisi mereka. Qiangu Dongfeng tidak membebaskan dirinya dari tanggung jawab karena dia tahu itu tidak ada artinya untuk melakukannya. Meskipun tahu bahwa semua yang dia lakukan adalah demi pagoda roh. Apakah akan ada bedanya baginya untuk mengatakan itu setelah apa yang terjadi? Siapa yang mau mendengarkannya? Akhirnya, Qiangu Dieting perlahan membuka matanya. Dia menghela nafas dan berkata, semua kesalahan disebabkan oleh Dongfeng. Dia harus memikul tanggung jawab. Saya setuju bahwa dia seharusnya tidak terus memegang jabatan pagoda master lagi. Shrek dan Tang Sekte berkembang dengan subur setelah diambil alih oleh orang-orang muda. Di sisi lain, mungkin ini juga saatnya bagi pagoda roh kita untuk membawa darah baru.
Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Gu Yuena berdiri diam di sisi Qiangu Zhangting dengan tatapan yang rumit di matanya. Qiangu Zhangting berkata dengan ragu, "Kakek buyut, aku masih bisa." Qiangu Dieting menatap Qiangu Zhangting. "Diam, Zhangting. Kemarilah." Qiangu Zhangting tertegun sejenak dan kemudian dia pindah ke sisi Qiangu Dieting. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya setelah merasakan aura sedingin es yang berasal dari tubuh kakek buyutnya. Qiangu Dieting memandang ke arah Gu Yuena. "Saya mengusulkan kepada wakil Pagoda Master Gu Yuena untuk menggantikan posisi Pagoda Master. Karena urgensi situasi, kami dapat memintanya untuk memegang posisi sementara setidaknya. Setelah perang berakhir, kita akan kembali ke Spirit Pagoda untuk mengadakan pertemuan untuk pemilihan." Sepakat. Qiangu Dieting masih menjadi anggota terpenting dari Pagoda Roh dan terlepas dari kuasi God generasinya. Bahkan jika klan Qiangu akan jatuh, kata-katanya masih berbobot. Tubuh Qiangu Dongfeng bergetar. Dia melihat ke arah ayahnya. Qiangu Dieting bahkan tidak meliriknya. Master Pagoda Roh Pagoda melebarkan mulutnya. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya sudah mengungkapkan kekesalannya. Seluruh aura tubuhnya tampak merosot dengan cepat. Dia sebenarnya tidak berpikir bahwa dia salah. Dan dia juga tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukannya. Namun demikian, pada saat yang tepat ini, kenyataannya tepat di depan matanya dan dia tidak bisa lagi menyangkalnya. "Saya setuju," kata Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu dengan suara yang dalam. Tatapannya beralih ke wajah Gu Yuena segera setelah dia membuat pernyataan. "Aku juga setuju," kata penatua lainnya. Di sisi lain, Qiangu Zhangting yang berdiri di samping Qiangu Dieting tercengang. Dia berasumsi bahwa kakek buyutnya akan mempercayakan dia dengan jabatan bergengsi. Dia tidak menyangka kakek buyutnya tidak mempromosikannya. Tetapi tunangannya, Nana. Meski begitu, dia langsung berubah dari kesedihan menjadi gembira setelah kejutan sesaat. Dia melihat ke arah Gu Yuena dengan kegilaan dan bahkan tersenyum. Qiangu Dongfeng menghela nafas dalam hatinya setelah melihat perilaku cucunya. Gu Yuena. Oh, Gu Yuena. Gadis kecil itu menyimpan terlalu banyak rahasia. Ya, memang benar bahwa Gu Yuena masih sangat muda. Tetapi juga benar bahwa tidak ada kandidat lain yang lebih cocok pada saat itu. Sejak Gu Yuena bergabung dengan Spirit Pagoda, dia telah melejit melalui barisan mereka seperti roket dengan kemampuan dan kekuatannya. Faktor utama untuk promosi yang cepat dalam Spirit Pagoda adalah basis kultivasi seseorang yang pertama dan terpenting. Basis kultivasi seseorang secara langsung terkait dengan tugas seseorang. Itu juga metode paling penting yang digunakan Gu Yuena untuk promosinya selama tahun-tahun sebelumnya. Dia mengandalkan pendidikannya dari Akademi Shrek dan peningkatan terus-menerus setelahnya untuk berulang kali mencapai posisi yang lebih besar. Dia berhasil memperoleh posisi yang agak mengesankan pada usia yang sangat muda. Akhirnya, dia mendapat perhatian dari anggota berpangkat tinggi dan memasuki lingkaran inti Komite Pagoda Roh setelah keberhasilannya dalam mengembangkan 10.000 tahun roh-roh. Meskipun Gu Yuena hanya membuat beberapa perubahan kecil berdasarkan penelitian asli, perubahan kecil ini sebenarnya mencegah jalan memutar yang dibutuhkan selama pengembangan sebelumnya. Pada akhirnya, roh-roh 10.000 tahun diproduksi dengan sukses. Keberhasilan pengembangan jiwa roh 10.000 tahun memiliki dampak ledakan di dunia tuan jiwa. Dan itu juga memberi pagoda roh status yang jauh lebih tinggi. Bahkan, itu adalah alasan keberanian Qiangu Dongfeng ketika dia kemudian menyerang kota Shrek. Dengan produksi roh-roh 10.000 tahun, mereka bisa menarik semua master jiwa berpangkat tinggi ke sisinya. Lagi pula,
Hampir mustahil untuk mendapatkan jiwa roh 10.000 tahun secara kebetulan. Di seluruh dunia, ada sangat sedikit penguasa jiwa yang akan mendapatkan cincin jiwa 100.000 tahun. Jiwa roh 10.000 tahun telah menjadi hadiah yang sangat dicari oleh sebagian besar tuan jiwa. Itu berbeda dari zaman kuno, ketika akan perlu memburu 10.000 tahun jiwa secara pribadi hanya untuk mendapatkan 10.000 tahun jiwa roh. Itu adalah usaha yang berisiko. Di sisi lain, seseorang dapat memperoleh roh-roh 10.000 tahun dari pagoda roh hanya dengan menghabiskan beberapa koin. Itu relatif lebih mudah. Setelah perkembangan itu, jumlah uang yang dihasilkan pagoda roh mencapai angka-angka astronomi. Status spirit pagoda membuat lompatan besar di benua itu. Itu juga sepenuhnya karena ini bahwa Gu Yuena menjadi salah satu dari 4 roh besar setelah beberapa promosi cepat. Bersambung.